Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 120, halaman 132. Halaman 132, hadis nomor 120. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala maukah u'allimuka, aku ajarkan kepadamu, aku beritahukan kepadamu, atau aku berikan ilmu kepadamu." Atau qala, beliau bersabda, "Ala maukah adulluka, aku tunjukkan kepadamu." Nah, di sini domirnya itu ka, domir mukhatab, domir yang diajak bicaranya itu adalah ka. Kamu, ya, siapa kamu di sini? Kalau dilihat dalam hadis yang lain, yang dimaksud kamu di sini adalah Abdullah bin Qais, ya, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Jadi kata Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu atau maukah aku tunjukkan kepadamu?" Yang tentu saja apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Qais itu bukan hanya khusus untuk Abdullah bin Qais, tapi berlaku juga untuk kita, gitu ya. Ala kalimatin, itu terhadap satu kalimat, terhadap satu ucapan, min tahti, dari bawah al-aras, yang mana ucapan tersebut merupakan ucapan yang berasal dari singgasananya Allah. Min kanzil jannah, al-kanzi itu perbendaharaan, penyimpanan. Min kanzil jannah, bahkan ucapan tersebut itu merupakan salah satu di antara perbendaharaan surga.
Ada yang menafsirkan bahwa perbendaharaan di sini adalah pahala-pahala yang disimpan, yang ditabung gitu, yang dititipkan di sisi Allah di dalam surga. Ada juga yang menafsirkan bahwa kanzul jannah di sini adalah semua kebaikan-kebaikan, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa istimewanya, betapa luar biasanya kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Qais pada waktu itu, yang tentu kepada kita pada hari ini. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut itu adalah la haula wala quwata illa billah. Di sini takulu, engkau mengucapkan atau ucapkanlah olehmu la haula wala quwata illa billah. Nah, ini merupakan, sering disebut juga kalimat ini adalah kalimat hauqalah itu Pak, atau haukalah kalau dalam bahasa kita. Jadi kalau Bapak mendengar ada yang mengatakan bacalah atau ucapkanlah kalimat hauqalah, nah itu. Nah, kalimat hauqalah ini seperti ini, la haula wala quwata illa billah. La, tidaklah haula, daya ya, tidak ada daya, wala, dan tidak pula kuwata, kekuatan, tidak ada kekuatan, illa, melainkan billahi, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa al-haul itu? Daya itu gitu ya. Ini dalam diri kita ini terdapat berbagai macam daya itu Pak. Yang secara garis besar ada daya yang berkaitan dengan jasmani gitu. Ada daya yang berkaitan dengan ruhani gitu. Daya itu kan ini Pak, daya itu adalah kecepatan ya, kecepatan suatu energi ya, yang digunakan gitu Pak, atau kekuatan yang tersembunyi yang ada dalam diri kita manusia itu Pak. Itu yang disebut dengan daya. Nah, dalam diri kita itu kan ada daya ar-ruh gitu Pak, ada daya al-qalb gitu, hati. Hati itu punya banyak daya, ada daya rasa kan, ada daya berani itu, ada daya semangat, ada daya optimis. Nah, itu kan dalam hati. Ada juga daya itu akal ya. Daya itu yang berkaitan dengan akal, kecepatan, kemampuan seseorang dalam berpikir. Nah, itu kecepatan seseorang dalam memahami, kecepatan seseorang dalam mengingat, dalam menghafal itu. Ada juga daya itu kalau yang sifatnya ruhani itu yang berkaitan dengan nafas ya, dengan jiwa, dengan jiwa. Nah, daya-daya itu, daya-daya ruhani
termasuk daya-daya jasmani itu perlu oleh kita itu diasah. Mungkin bahasa sederhananya daya itu potensi lah, potensi itu kan sesuatu yang masih sifatnya tersembunyi, Pak. Sehingga kita sering mendengar kita harus mengasah potensi kita. Kenapa harus diasah? Biar tajam. Jadi potensi hati itu perlu diasah. Biar hatinya itu peka gitu. Biar hatinya itu subur. Biar hatinya itu lembut. Sehingga nanti akan muncul tuh sifat-sifat positif. Ikhlas, tulus, kemudian ridho itu, Pak. Atau kita harus mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh akal. Karena akal ini memiliki banyak sekali potensi-potensi. Kita pun harus mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh nafas, oleh jiwa, biar melahirkan kepribadian yang baik ya. Dulu pernah kita bahas tuh kan, ada kepribadian muslim itu Pak, kepribadian rukun Islam. Kepribadian rukun Islam itu kan ada kepribadian musolli, kepribadian muzaki, kepribadian shaim, kepribadian haji kan, atau kepribadian mukminin ya. Kepribadian mukmin ya, sederhananya kepribadian mukmin itu kepribadian 6 rukun iman itu, atau kepribadian Qur'ani, kepribadian ihsani. Nah itu potensi-potensi positif yang mesti kita asah, yang ada di dalam jiwa kita. Nah, adapun kekuatan, Pak, hampir sama sebetulnya antara daya dan kekuatan itu. Cuman biasanya kalau daya itu ini, Pak, berkaitan dengan waktu atau dibatasi oleh waktu kalau daya itu. Jadi kecepatan energi, kecepatan seseorang dalam merubah energi dalam waktu tertentu itu daya itu. Kalau kekuatan al-quwah itu tanpa dibatasi oleh waktu itu misalnya. Nah kita ini tidak punya daya dan tidak punya kekuatan illa billah, melainkan atas izin Allah, atas kudrah dan iradanya Allah, atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka berfirman Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa isi firmannya itu? Aslama. Aslama, telah berserah diri abdi hambaku, wastaslama, dan juga telah tunduk, telah patuh. Nah dari kalimat ini Pak, dari hadis ini itu menunjukkan ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh kalimat hauqalah tadi, kalimat la haula wala quwata illa billah itu. Pertama itu merupakan tabungan, simpanan kita di perbendaharaannya surga.
Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut ketika kita ucapkan dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas, dengan motif yang benar, dengan cara yang benar juga, itu akan menjadi simpanan pahala, akan menjadi tabungan pahala, yang pahalanya itu akan kita ambil, akan kita petik kelak di dalam surga. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menafikan, meniadakan semua daya dan semua kekuatan yang dimiliki oleh dirinya, kemudian menyandarkan semua daya dan kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan bentuk kepasrahan secara totalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalimat ini, Pak, itu akan melahirkan keberanian yang sangat luar biasa ini, Pak. Jadi dengan ungkapan ini nih, kalau diucapkannya dengan ikhlas, dengan benar, ketika seseorang itu berserah diri kepada Allah, ya, kemudian dia menafikan daya dan kekuatan yang dimilikinya, dia meyakini semua daya dan kekuatan itu hanya milik Allah, maka itu akan melahirkan keberanian yang sangat luar biasa. Jadi begini, Pak, nih, kita ibaratkan begini, ketika orang itu hanya takut kepada Allah, maka dia akan sangat berani menghadapi manusia, Pak. Gitu, Pak. Ketika orang hanya takut kepada Allah, maka dia akan sangat berani menghadapi manusia. Kalau orang berani kepada Allah, maka dia sebetulnya takut menghadapi manusia, Pak. Makanya kalau kita lihat tuh dalam cerita-cerita perang gitu, Pak, ya, baik perang dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat ataupun di zaman hari ini, banyak kan pasukan-pasukan orang-orang kafir yang takut melihat keberanian pasukan umat Islam. Kenapa kok bisa berani seperti itu umat Islam itu? Karena mereka hanya takut kepada Allah, sehingga selain Allah itu dianggap kecil, dianggap lemah. Sehingga wajar kalau kalimat seperti ini sering diucapkan ketika seseorang itu menghadapi masalah, itu, Pak. Ketika seseorang itu menghadapi sesuatu yang dicemaskan, dikhawatirkan, ditakutkan. Atau seringkali kalimat ini diucapkan ketika seseorang itu memasuki tempat-tempat lah yang dia cemaskan, yang dia takutkan. Diucapkan saja, Pak, la haula wala quwata illa billah. Atau barangkali ada orang yang mengancam kita, gitu, kita ucapkan saja la haula wala quwata illa billah. Bahkan kalau kita keluar dari rumah tuh, hendak bepergian, itu kan ada doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu yang ketiga, Pak. Kemudian yang keempat nih, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, bahwa keutamaan kalimat hauqalah itu adalah mampu menghapus dosa-dosa itu, Pak.
mampu menghapus dosa-dosa. Kenapa mampu menghapus dosa-dosa? Karena ketika seseorang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, itu menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda begini, tidaklah seorang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah melainkan dia akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Walaupun ada ulama yang menafsirkan kesalahan-kesalahan kecil akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Atau sering juga kalimat la haula wala quwata illa billah itu disebutnya itu al-baqiyatus sholihah gitu kan. Ini sering Bapak mungkin mendengar nih. Ucapkan kalimat baqiyatus sholihah itu. Apa baqiyatus sholihah itu? Rasulullah bersabda begini, istaksaru al-baqiyatus sholihah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat al-baqiyatus sholihah. Apa? Satu, at-tasbih ya. Subhanallah, mensucikan Allah, maha suci Allah. Yang kedua adalah at-tahlil, kita mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Yang ketiga adalah at-tahmid, kita memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat at-takbir, Allahu akbar, kita mengagungkan Allah. Atau yang kelima adalah la haula wala quwata illa billah. Dia disebut baqiyatus sholihah ya. Sering digabung tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Itu baqiyatus sholihah Pak. Nah itu diantara keutamaan dari kalimat hauqalah Pak. Hauqalah. Nah kapan membacanya? Ya kapan saja Pak. Kapan saja, di mana saja. Tentu kecuali di tempat-tempat yang terlarang Pak. Ya seperti di dalam toilet ya dilarang gitu Pak. Walaupun tetap dalam hati harus mengingat Allah gitu. Tapi kalau melafazkan atau mengucapkan dalam tempat-tempat seperti toilet itu dilarang gitu Pak. Jadi ini tidak terikat waktu Pak, karena ini termasuk zikir, terlebih-lebih ketika tadi kita menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi sesuatu yang menakutkan. Nah kalimat ini adalah sering disebut kalimat sakti ini Pak, kalimat saktinya umat Islam ini. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.